Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Nah, ini agak beda ya konten videonya sekarang. Saya pakai live video gitu. Karena pada video kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di Lazada Community ya. Di sini banyak banget pertanyaan-pertanyaan menarik dan nanti barangkali ada teman-teman yang mengalami hal yang serupa kita bahas bersama-sama. Nanti kalau ada problem yang bisa cocok untuk didiskusikan, bisa ditaruh di komentar ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik banget. Jadi ini Lazada sedang ulang tahun, tapi toko saya tetap sepi. Padahal semua cara dari feed sampai free shipping sudah dilakukan, tapi kok tokonya masih sepi gitu. Ini pertanyaan dari siapa saya juga nggak tahu. Untuk username-nya kan karena ditutupin ya, jadi dikodekan, jadi nggak kelihatan. Tapi pembahasan yang cukup menarik sih untuk kita bahas bersama sih. Kenapa kok trafficnya turun? Padahal Lazada lagi ulang tahun. Biasanya kan dari tahun-tahun yang dulu pengalaman kalau pada saat ulang tahunnya Lazada itu trafficnya naik tinggi gitu. Naik tinggi sekali. Nah, ini saya sendiri pun, toko saya pun juga mengalami penurunan traffic. Kalau saya bandingkan dari tahun ke tahun itu bahkan penurunannya hingga sampai 35%-an lah untuk trafficnya. Tapi dari sisi konversinya naik sih. Dari sisi konversi naik, tapi dari sisi trafficnya memang turun sampai 35%. Ini sambil saya lihat data saya, ternyata di bulan Maret itu, karena bulan Maret udah selesai, nah bener kan, 34,77% dari tahun ke tahun. Karena kan kalau saya compare dari bulan Februari atau Januari nggak apple to apple. Jadi saya compare dari bulan Maret tahun 2022 ini, saya compare dengan bulan Maret di tahun 2021 dan data dari toko saya itu menunjukkan penurunan sebesar 34,77%. Tapi sekali lagi, ini nggak bisa ngejudge apakah semua toko itu turun trafficnya. Cuman di sini saya cuma mau sharing aja. Buat kakak yang bertanya ini, ya, saya temenin, ya kan? Saya temenin untuk kesepiannya, ya kan? Kesepian untuk trafficnya. Nah, problemnya apa sih, indikasi yang uh, tidak bisa dipastikan apa sih yang menyebabkan traffic ini turun. Tapi saya sendiri mencurigai ada beberapa hal. Yang pertama itu mungkin adanya diversifikasi atau istilahnya pemecahan traffic. Jadi muncul TikTok gitu sebagai sebuah social commerce di mana teman-teman atau customer kita yang dari generasi Z itu lebih suka sekarang main TikTok. Kemudian di sana juga sudah terjadi proses jual beli. Nah, kan jadi sistemnya lebih ke social commerce sih. Apa namanya, tempatnya orang bersosial tapi di sana bisa melakukan transaksi jual beli. Akhirnya sebagian uang yang beredar yang dulu biasanya hanya beredar di marketplace seperti Lazada, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya itu mulai muncul nih tempat baru yaitu TikTok. Dan saya lihat juga memang dari bulan Januari, Februari, Maret itu cukup menarik perhatian para customer dengan promo-promonya, dengan sesuatu hal yang baru tersebut. Jadi diversifikasi customer kita itu jadi terpecah. Mungkin customer yang dulu itu terkumpul di sana ya sudah mulai mereka berpindah gitu. Karena memang tipe kalau customer Indonesia itu ya ada gula, ada semut. Ketika di sana ada promo yang menarik ya mereka ke sana. Kalau di sebelah ada yang menarik ya ke sebelah. Kalau Lazada lagi menarik ya mereka ke Lazada kayak gitu. Itu yang pertama sih. Kemudian kalau saya cek juga, jadi apa namanya, kalau di tempat saya itu saya bisa melihat tentang data traffic dari top kategori fashion. Nah, tadi di situ kan juga ditanyakan, apakah itu toko saya trafficnya turun mulai dari bulan 1 dan akhirnya saya optimalisasi. Banyak cara untuk naikin traffic tapi masih tetap. Nah, ini sudah 3 bulan, mau keempat. Dan Lazada lagi ultah, tapi ordernya masih sepi. Jadi dari bulan Januari dia turun. Dan bener, ya kan? Kalau saya bukakan data toko saya, ya kan? Buat menemani kakak ini yang bertanya kan ya. Jadi ditemenin toko saya di bulan Januari. Jadi kalau saya selalu membandingkan dengan tahun sebelumnya, traffic Januari di compare dengan Januari. Enaknya Lazada itu ada datanya yang bisa dilihat ya. Jadi Januari dari tahun 2022 dibandingkan Januari tahun 2021 itu ada penurunan sebesar 29,20%. Kemudian di bulan Februarinya itu ada penurunan dari tahun ke tahun hingga 18,79%. Jadi turun dari bulan Februarinya tapi lebih better ya kan dibandingkan 29. Kemudian anehnya pas bulan Maret itu dia turunnya sampai 34,77%. Padahal di bulan Maret ini Lazadanya lagi ulang tahun gitu.
Lagi ulang tahun yang biasanya trafficnya tinggi tapi turun. Tapi di sini tidak sejalan dengan tingkat konversinya. Maka saya sendiri juga agak bingung. Tingkat konversinya meningkat, tetapi trafficnya justru menurun. Logikanya adalah harusnya ketika konversi kita semakin baik, kemudian kesehatan toko baik, berarti kan harusnya trafficnya lebih meningkat dong apresiasinya. Tapi ini menurun. Saya sendiri juga masih agak-agak bingung sih di situ kenapa kok bisa gitu. Dan setelah saya ceki-ceki kan, dicek-cek kayak gitu, di data traffic di kategori saya kategori fashion itu toko saya itu sebenarnya dari sisi trafficnya juga sudah mendekati untuk traffic top kategorinya. Traffic top kategorinya toko saya udah mendekati. Jadi penurunan yang seperti itu ya memang wajar dan bisa diasumsikan bahwa itu adalah penurunan traffic secara global. Di Lazadanya memang lagi ada penurunan. Saya sudah tanyakan sih ke account manager saya itu isunya apa sih, dan ini lagi digodok. Nanti kalau misalkan ada informasi terkait dari isu traffic yang menurun ini nanti akan saya share juga buat teman-teman kalau ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Terus ini kan juga kakaknya ini kan tanyanya dia udah pakai semua cara. Oh sama. Sama, saya juga udah pakai naikkan produk yang gratis ataupun yang berbayar, pakai iklan juga, ada beberapa iklan, kemudian voucher, flexi combo, feed, cam, kemudian live streaming, ya kan, itu semuanya juga kita maksimalkan. Cuman memang dari sisi trafficnya memang nggak sebaik tahun lalu, dan di sini memang lebih terjadi penurunan. Dan penurunan ini udah saya prediksi di awal tahun, di bulan Januari. Sebenarnya dari akhir-akhir tahun, di ketika PPKM yang di akhir tahun 2021 itu, saya lihat kok penurunannya udah sangat drastis dibandingkan tahun kemarin. Indikasi lainnya adalah memang perekonomiannya yang menurun. Jadi kan tahun 2020, 2021 itu kan kebanyakan orang itu kan tidak bisa bekerja, ada problem perekonomian, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Nah, dampak ekonomi ini yang mungkin baru terasa di tahun 2022. Kalau tahun 2020, 2021 mungkin egonya masih tinggi, ego belanjanya. Nah, 2022 ini mungkin ya udah titik darah penghabisan lah ya untuk belanjanya. Tapi ya mungkin tidak terlalu berpengaruh sebenarnya, karena memang habitnya orang Indonesia itu kan mereka suka belanja tanpa rencana. Meskipun gak ada uang pun ya mereka tetap akan belanja gitu. Meskipun gak ada uang pun mereka akan memaksakan gimana caranya biar bisa belanja. Kalau saya pelajari tentang habitnya orang Indonesia itu kayak gitu. Nah, jadi mungkin ya, tapi itu juga bisa jadi salah satu faktor. Jadi tadi saya ulangi, yang pertama mungkin diversifikasi dengan adanya social commerce baru, TikTok itu yang muncul, yang cukup menggerus khususnya untuk para generasi Z. Jadi kalau teman-teman ngecek customer teman-teman itu berada di kisaran umur 18, 24, 22 kayak gitu kan, yang generasi-generasi muda, itu kemungkinan mereka larinya ke sebelah kayak gitu. Itu ada kemungkinannya. Kemudian bisa jadi tentang tren perekonomian yang memang lagi turun. Ya kan, memang kemarin kita udah 2 tahun ada wabah dan lain sebagainya. Yang ketiga itu kan memang karena inflasi kan, inflasi harga barang-barang mungkin terpaksa beberapa orang itu meningkatkan harga jual karena memang harga bahan bakunya yang naik dan lain sebagainya, jadi terpaksa harus meningkatin harga jual. Tapi mungkin juga ada juga yang udah banting-banting diskon, dan saya juga mungkin sharing ya, jujur aja. Jadi kan saya ada toko kecil yang biasa dipakai untuk cek istilahnya riset kayak gitu, dan itu tuh harganya murah. Tapi ternyata toko saya yang harganya murah ini pun trafficnya nggak lebih baik dibandingkan toko saya yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan yang toko murah dengan barang yang sama gitu. Tapi jadi itu menunjukkan bahwa tidak harga sendiri juga tidak terlalu berpengaruh sih. Mungkin nanti di lain waktu saya akan sharing sih bagaimana sih cara ngeboosting traffic ini gitu. Apakah memang benar-benar harga ini jadi faktor utama, ataukah ada hal lain yang bisa ngeboosting trafficnya ini gitu. Jadi teman-teman sabar aja kalau memang ada penurunan, ya kan. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain seperti apa. At least kalau kalian ada penurunan, saya temenin. Saya temenin. Nah, strateginya gimana sih? Apa yang saya lakukan dari awal tahun, karena saya udah tahu ada penurunan dari tahun ke tahun kayak gini, untuk menyehatkan laporan keuangan saya. Jadi dari bulan Januari itu pun saya juga meningkatkan profit margin. Jadi dari sisi laporan keuangan terakhir kemarin baru keluar dari tim accounting saya, itu juga profit marginnya masih lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin dengan strategi
peningkatan harga jual kalau saya sih. Jadi teman-teman nggak perlu diikuti, teman-teman silahkan atur strateginya sendiri ketika dengan adanya penurunan traffic secara global, ya kan, secara global indikasinya, tapi pastinya saya juga nggak tahu. Tapi kalau benar ini emang traffic dari globalnya itu turun, maka langkah saya untuk meningkatkan profit margin itu memang benar. Kenapa? Karena biar cash flow atau keuangan dari laporan keuangan tempat saya itu stabil di sana. Karena saya selalu beranggapan ya mau nggak bagaimanapun keadaannya, perusahaan yang baik itu ya perusahaan yang bertumbuh dari sisi profit marginnya. Meskipun dari sisi revenue, dari pendapatannya itu turun, tapi kalau kita bisa mendapatkan profit margin yang lebih, memanfaatkan yang sekarang dan itu berhasil terjual, barang-barang kita tetap terjual dan customer tetap setuju beli dengan hal itu ya oke-oke aja gitu kan ya. Dan memang saya ada penurunan revenue pasti karena ada penurunan traffic, tapi dari sisi profitable-nya masih oke sih profitabilitasnya. Jadi untuk laporan keuangannya masih aman semuanya. Dan kita lihat apakah di bulan April ini ada perbaikan apa enggak. Tapi saya tunjukin sekarang kan ini saya buat videonya di tanggal 5 bulan April. Saya akan cek, kita akan bandingkan dari pertanggal 5 ini dibandingkan dengan tahun lalu. Apa yang perbedaannya apa. Nah, di bulan April ini untuk trafficnya sendiri itu ada penurunan juga sebesar 23,83%. 23,83%, dan sedikit di compare mungkin ya karena kan di tahun lalu itu kan puasanya tanggal berapa ya mulainya, saya agak lupa. Kalau ini kan udah mulai dari 3 hari yang lalu, dan dengan penurunan traffic yang seperti ini saya asumsikan nanti sampai akhir bulan pun trafficnya akan lebih turun dibandingkan tahun yang lalu, bahkan untuk bulan April ini di campaign Ramadan ini. Campaign Ramadan ini berarti ya memang nggak wow banget, meskipun dari sisi konversinya lagi-lagi konversinya itu naik. Konversinya itu naik 23,53%. Jadi dari sisi konversinya udah naik, jadi dari sisi performa tokonya itu udah makin bagus, konversinya makin bagus, kesehatan tokonya bagus, tapi sayangnya tidak diimbangi dengan traffic. Tapi dari pendapatan pembeli pun juga naik sedikit sih, cuma 3,24%. Tapi karena pengunjungnya turunnya lumayan drastis sampai 23,83%, pendapatan saya pun jadi turun sekitar 3,11% sampai per tanggal 5 ini. Nah, tapi tetap positive thinking, kita maksimalin apa aja yang bisa kita optimalkan sampai nanti campaign Ramadan ini selesai. At least karena saya fashionnya kategori saya itu di bagian fashion muslim, campaign Ramadan ini adalah campaign terbesar saya. Jadi saya tetap harus memaksimalkan di campaign ini untuk meningkatkan pendapatan toko saya pastinya. Oke. Nah, teman-teman yang trafficnya mungkin turun, apa yang harus dilakuin mungkin nanti kita akan bahas lagi di luar video ini. Kita akan buat video sendiri tentang strategi bagaimana ningkatin traffic sih pada saat kondisi seperti ini. Nanti saya juga akan sharing apa aja yang saya lakukan. Tapi ya saya mau sharing toko saya sendiri juga trafficnya turun, at least ya. Tapi mungkin nanti kita bisa saling tukar pikiran lah ya, apa yang saya lakukan. Mungkin teman-teman kalau merasa itu cocok bisa diadopsi. Nanti di lain kesempatan kita buatkan videonya. Tapi untuk teman-teman yang tanya ini, apakah memang benar seperti itu kejadiannya? Iya, iya kan? Iya, dan apakah saya memaksimalkan semua fiturnya? Saya pun merasa memaksimalkan semua fiturnya, dan saya juga merasa sudah memaksimalkan dengan optimal. Intinya seluruh ilmu kanuragan saya udah saya keluarkan, tapi kenyataannya hasilnya memang trafficnya turun gitu. Dan dari data globalnya juga sebenarnya traffic saya itu masih bagus dibandingkan dengan traffic global di kategori saya. Tapi secara umum berarti memang lagi ada penurunan. Nanti kita tunggu lagi update dari isunya. Saya coba tanya ke account manager saya, nanti kalaupun ada informasi bisa saya sampaikan ke teman-teman apa sih yang membuat kok loyo gitu kan ya, kok loyo. Dan saat ini gimana ya, teman-teman tetap optimalkan aja apa yang teman-teman bisa, karena memang ya kita sebagai seller biasa kita cuma bisa berdoa sama berusaha ya kan. Soal hasil itu udah urusan yang lain. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin, dan kita nggak boleh nyesel gara-gara kita nggak maksimal usahanya, dan nggak boleh nyerah lah ya. Kita optimalkan apa yang kita bisa. Oke, seperti itu video kali ini. Semoga bisa jadi tambahan wawasan buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.